Hai sobat semuanya, ketemu lagi di channel Andri Hidup Bahagia. Bagaimana kabar Anda? Semoga Tuhan selalu memberi kita kesehatan, keselamatan, serta keberlimpahan rezeki, terutama di masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi beberapa tips-tips cara mengatasi rasa malas dengan teknik yang sederhana. Dan sebagai catatan, tips-tips ini adalah hasil dari analisa pribadi saya saja. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Nah, langsung saja. Inilah beberapa tips cara mengatasi rasa malas dengan teknik sederhana. Yang pertama, lakukan dengan segera. Maksudnya, jika Anda mempunyai keinginan atau mungkin angan-angan dalam waktu dekat ini, namun Anda merasa malas atau masih ragu untuk mengerjakannya, Anda harus rubah mulai detik ini juga. Lakukan dengan segera dalam waktu dekat ini dan jangan ditunda-tunda lagi. Yang penting, mulailah saja dulu, walau itu mungkin kurang sesuai dengan target maupun angan-angan Anda. Karena, jika Anda terlalu banyak pertimbangan dan harus sesuai dengan apa yang Anda targetkan, biasanya Anda justru tidak akan segera memulainya. Contoh gampangnya mungkin seperti ini. Semisal, Anda sudah punya plan atau rencana ingin mengecat ulang warna tembok rumah Anda. Namun, hingga kini Anda belum sempat mengerjakannya. Itu mungkin dikarenakan menurut Anda belum punya cukup waktu luang, atau mungkin Anda masih terlalu sibuk dengan kegiatan lainnya, sehingga Anda merasa ragu dan malas untuk mengerjakannya sekarang. Nah, sebenarnya dari perasaan ragu dan malas tadi, Anda telah menciptakan semacam sugesti yang membentuk mental block di dalam pikiran Anda sendiri. Mental block memiliki dampak yang kurang baik bagi kesehatan psikologis seseorang. Di antaranya seperti perasaan cemas, perasaan was-was, dan yang banyak terjadi, mental block menyebabkan seseorang merasa kurang percaya diri dan ragu akan kemampuannya sendiri. Sehingga orang tersebut akan merasa malas untuk mengerjakan banyak hal dikarenakan menurutnya dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu bagaimanakah caranya mengatasi mental block perasaan malas ini? Cobalah cara simpel berikut ini. Misalnya contoh saja, Anda ingin memulai mengecat rumah seperti yang Anda rencanakan selama ini. Ambillah kertas, buatlah jadwal atau catatan waktu, kira-kira 1 jam saja dalam seharinya, bagi Anda untuk mulai mengerjakan pengecatan rumah ini. Anda harus bisa menyempatkan waktu minimal 1 jam dalam sehari dan carilah waktu terluang Anda dalam seharinya. Lalu, tulislah di jadwal tadi mungkin seperti progres hari pertama, progres hari kedua, dan seterusnya. Kemudian segeralah memulai apa yang telah Anda jadwalkan. Mungkin Anda bisa memulai dengan mempersiapkan bahan-bahannya dulu, seperti cat, kuas, dan lain-lain. Dan seandainya bahannya belum ada, Anda bisa membelinya terlebih dahulu. Anda bebas ingin memulainya dari mana. Yang penting, di 1 jam pertama ini harus sudah ada progres dalam pengecatan rumah Anda. Dan jika sudah melewati 1 jam, Anda boleh istirahat dan melanjutkannya di keesokan harinya. Setelah itu, Anda hitung
dan Anda tulis di jadwal tadi progres pertama yang telah Anda raih di 1 hari pertama ini dan di 1 jam awal ini. Lanjutkan progres di hari kedua, di keesokan harinya secara konsisten. Dan Anda sendiri yang bisa mengukur sesuai kemauan dan kemampuan Anda untuk mengerjakan progres yang kedua ini. Tentu saja masih tetap dengan durasi 1 jam saja perharinya. Nah, biasanya di hari berikutnya Anda mulai akan terbiasa dan Anda mulai bisa menjalankan progres Anda ini sebagai rutinitas biasa saja. Bahkan, semangat Anda untuk mengerjakan pekerjaan tersebut perlahan-lahan akan semakin meningkat dengan sendirinya. Dalam hal ini, secara psikologis, Anda berarti sudah sedikit demi sedikit bisa mengalahkan mental block sifat malas dalam diri Anda. Nah, bagaimana menurut Anda? Cukup mudah bukan? Mungkin Anda bisa mencobanya. Oke, tips yang selanjutnya. Tips kedua, carilah cuan receh untuk mengisi waktu. Banyak di antara kita yang mungkin saat ini sedang ditimpa kesusahan, kesedihan, tidak ada pekerjaan tetap, sedang merasa bosan, atau sedang merasa galau, dan mungkin bingung mau mengerjakan apa, sehingga membuat kita jadi malas dan kurang semangat dalam menjalani aktivitas. Mungkin cara berikut ini bisa Anda coba. Alkisah, ada seorang tetangga saya yang bernama Mr. B. Mr. B ini dulunya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Namun, seiring waktu dan di masa pandemi sekitar tahun 2020 yang lalu, perusahaan Mr. B ini mengalami kebangkrutan dan harus gulung tikar, sehingga Mr. B pun harus diberhentikan dari pekerjaannya. Hampir setahun lebih, Mr. B menganggur dan tidak bekerja. Karena seperti yang kita tahu, dampak dari pandemi corona di awal tahun 2020 kemarin memang sangatlah besar dan mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan. Tak terkecuali berdampak pada sepinya lapangan pekerjaan, minimnya lowongan pekerjaan baru, tutupnya tempat-tempat bisnis dan usaha, serta menurunnya tingkat ekonomi masyarakat kita pada umumnya. Yang terutama terdampak adalah masyarakat yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka sangat merasakan dampaknya secara signifikan. Oke, kembali ke cerita Mr. B tadi. Di masa pandemi awal itu, Mr. B mungkin sedang mengalami masa-masa keterpurukan di dalam hidupnya. Dia sudah mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari. Dia sudah mencari lowongan pekerjaan yang sesuai bidang dan pengalamannya, namun belum juga membuahkan hasil. Hingga akhirnya, Mr. B pun mulai sedikit menyerah dan merasa malas untuk mencobanya lagi. Hampir setiap hari-harinya dihabiskan untuk bermalas-malasan. Hampir setiap hari-harinya dihabiskan hanya untuk bermain game, menonton TV, dan sering berdiam diri di kamarnya. Mr. B jadi pribadi yang lebih tertutup dan jadi lebih sensitif terhadap beberapa hal.
Dia jadi jarang keluar serta jarang bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang terburuk, dia berubah menjadi orang yang pemalas, pesimis, serta mudah marah atau temperamen. Sangat berbeda jauh dengan Mr. B yang dulu saya kenal. Hal ini berlangsung hampir sekitar 3 bulan lamanya. Untung saja, ada beberapa kawan-kawan dekatnya yang segera mengunjunginya, memberinya support dan memberinya motivasi. Dan hal ini dapat diterima baik oleh Mr. B. Sebulan sesudahnya, Mr. B mulai terlihat lebih semangat, wajahnya tampak lebih ceria, dan entah dari mana, dia seperti mendapatkan kekuatan baru dan mungkin menemukan semacam pencerahan baru di dalam hidupnya. Mr. B pun mulai bangkit dan menata planningnya ke depan, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi dan memperoleh pendapatan atau income. Mr. B dulu pernah berkata bahwa dia akan merubah pola hidupnya dan dia akan merubah mindsetnya untuk tidak bermalas-malasan, terlebih membuang waktu dengan percuma tanpa menghasilkan uang. Baginya itu suatu hal yang merugikan. Dia pun menurunkan standar pendapatannya. Yang dulu biasanya dia menargetkan berapa juta rupiahkah yang dia harus hasilkan setiap bulannya, sekarang diganti menjadi berapa ribu rupiahkah yang bisa dihasilkannya dalam sehari. Mungkin bagi Anda semuanya, penghasilan hanya ribuan atau mungkin beberapa puluh ribu sehari itu sangatlah sedikit atau mungkin bisa disebut receh. Namun, bagi Mr. B, penghasilan sedikit itu pun menurutnya sudah cukup. Alhasil, barulah di pertengahan tahun 2021 kemarin, usaha Mr. B yang tadinya dirintis dari nol sudah mulai membuahkan hasil. Mr. B memiliki usaha jasa untuk mendorong gerobak dan juga jasa penitipan rombong atau gerobak pedagang kaki lima yang terletak di rumahnya sendiri. Yang dulu awalnya hanya 1 hingga 2 gerobak saja dari klien-kliennya, sekarang hampir sekitar 20 gerobak yang menggunakan jasa Mr. B, yaitu jasa dorong dan jasa penitipan gerobak. Jika dalam sehari saja 1 gerobak jasanya dorong sekitar 10.000 dan jasa penitipannya sekitar 2.000, maka jika dalam sehari ada 20 gerobak, Mas B bisa menghasilkan sekitar 12.000 kali 20 gerobak, maka hasilnya adalah 240.000 per harinya. Cukup lumayan bukan? Nah, dari kisah Mas B atau Mr. B ini, kita dapat mengambil hikmahnya, bahwa dengan bekerja keras, bekerja yang halal, walau hasilnya sedikit atau receh, yang penting kita tekuni dan kita ikhlas untuk menjalaninya, insya Allah akan membuahkan hasil yang lumayan di kemudian hari. Dan tentu saja akan lebih berkah dan dapat menjadikan kita menjadi orang yang tidak malas lagi dengan mengisi waktu kita dengan kesibukan-kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bermanfaat. Dan tentu saja masih banyak cara lain untuk menghasilkan uang atau cuan receh, asalkan Anda benar-benar mau untuk mencarinya
Anda benar-benar mau untuk mengupayakannya. Anda tidak malas, Anda banyak berikhtiar, banyak berdoa, dan yang terpenting, kesampingkan dulu standar maupun gengsi Anda, supaya Anda dapat berhasil dengan pekerjaan tersebut. Tips yang ketiga adalah cobalah bersedekah secara rutin. Terkadang, orang yang malas itu memiliki karakter dan sifat-sifat unik tertentu yang justru malah merugikan dirinya sendiri. Walau tentu saja tidak semuanya seperti itu, namun dalam hal ini, jika seseorang mempunyai kecenderungan sifat pemalas, biasanya orang tersebut akan lebih bersikap individual, kurang mau berbagi kepada orang lain, sedikit lemah sisi empatinya, dan orang tersebut biasanya memiliki sifat kikir atau pelit, serta cuek dan kurang peduli dengan masalah orang lain di sekitarnya. Jika Anda merasa mempunyai sikap atau sifat seperti itu dan Anda ingin mulai merubahnya dari sekarang, mungkin Anda bisa mencoba cara berikut ini. Cobalah keluar rumah, carilah tetangga atau mungkin teman di sekitar Anda dulu yang paling dekat. Carilah yang keadaan ekonominya masih di bawah Anda. Semisal keluarga yang kurang mampu di lingkungan Anda, yang untuk biaya hidup dan makan sehari-hari saja masih kekurangan. Cobalah untuk membantunya, namun dengan metode rutinitas atau terjadwal. Misalnya, dalam 2 hari sekali atau 2 kali dalam seminggu, Anda harus membantunya dengan memberi beberapa kilogram beras atau bahan pokok lainnya, dan lakukan kegiatan sedekah serta bagi-bagi sembako ini secara rutin setidaknya selama 1 bulan. Dan setelah itu rasakan perubahan apa yang terjadi pada diri Anda. Biasanya jika Anda mulai terlatih dan terbiasa untuk melakukan hal ini dan Anda menyukainya, maka secara tidak langsung sisi empati, sisi kepedulian, dan sisi kedermawanan dalam diri Anda akan mulai meningkat. Dan tentu saja hal ini akan mengurangi sifat ragu, sifat egois, dan sifat pemalas dalam diri Anda. Dalam hal ini, Anda akan menjadi orang yang lebih baik dan Anda akan menjadi orang yang lebih positif. Karena pada dasarnya, hati nurani manusia itu bisa menilai dan membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan apabila seseorang ingin berbuat jahat, maka hati nuraninya pun akan menyangkal dan menolaknya. Karena hal ini bertentangan dengan nilai moral dan nilai kebenaran yang ada pada dirinya. Otak manusia sendiri memiliki kecenderungan untuk lebih bisa menerima hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif daripada menerima hal yang buruk dan hal yang merugikan. Nah, demikianlah beberapa tips cara mengatasi rasa malas. Semoga saja bermanfaat, dan apabila ada kekurangan serta kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Andri hidup bahagia.